Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, salam jumpa kembali dengan Pak Malik pada pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pembahasan tentang surah Ad-Duha, kita mulai dulu pelajaran kita dengan membacakan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf masih dalam kondisi ini, kita mohon pada Allah, mohon ampun dosa-dosa kita, segala kesalahan-kesalahan kita ya. Pandemi ini angkat ya Allah, pergikan jauh-jauh dari kita agar kita dapat bermuajahah ya, berjumpa ya dalam pelajaran-pelajaran yang lain ya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kita rahmat dan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran Al-Quran Hadis, ya kita melanjutkan di halaman 12. Halaman 12 kemarin yaitu tentang surah Ad-Duha. Ya, tentang surah Ad-Duha untuk asbabun nuzul, sebab-sebab turun surah Ad-Duha. Ya, dan tafsiran-tafsirannya. Ya. Yang kemarin kita masih lanjutkan dari Jundub. Dari Jundub dia berkata Nabi SAW menderita sakit hingga dia tetap berbaring di tempat tidurnya dan tidak bangun untuk sholat tahajud semalam atau 2 malam. Kemudian datang seorang wanita dan berkata, "Wahai Muhammad, aku melihat setanmu telah pergi meninggalkanmu." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ad-Duha ayat 1-3 tersebut, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi pada ayat pertama dan ayat kedua Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Waktu duha adalah waktu yang menyegarkan bagi tubuh setiap makhluk, ya, segar. Ya. Hal ini menunjukkan adanya penyegaran bagi Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa saat tidak turun wahyu, hati beliau menjadi gelisah atau gelap. Ya, keadaan ini berubah ketika turun wahyu kepada beliau. Waktu malam yang sunyi, tenang, dan gelap menjadi waktu istirahat yang sangat baik. Ya. Kemudian pada ayat yang ketiga, terdapat kata wadda'aka. Kata ini mempunyai arti yang sama dengan tarokaka, yaitu meninggalkanmu, meninggalkan Nabi Muhammad. Ya. Jadi adapun kata qala mempunyai arti yang sama dengan abghadha, ya, yaitu marah atau benci.
Ketika ayat tersebut berisi berita yang sangat menggembirakan dan menyejukkan hati Nabi Muhammad SAW, begitu gembiranya hati Nabi Muhammad SAW sehingga beliau mengucapkan takbir. Ya. Hal itu juga beliau lakukan ketika menerima wahyu-wahyu berikutnya. Ya. Maka ada ulama ada yang mensunnahkan ketika selesai membaca surah Ad-Duha itu kita takbir. Para ulama khususnya ulama ahli qiraat berpendapat bahwa mengucapkan takbir pada akhir surat Ad-Duha dan surah-surah berikutnya hukumnya sunnah. Ya. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa seseorang hendaknya mengucapkan takbir dimulai dari akhir surat Al-Lail. Ya. Lanjut, kemudian di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa akhir lebih baik daripada permulaan. Akhir lebih baik daripada permulaan. Artinya, kehidupan akhirat adalah lebih utama daripada dunia. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia ini. Apa itu zuhud? Dia tidak mementingkan tentang dunia, pokoknya dia memikirkan akhirat. Ya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beliau tidur beralaskan pelepah kurma. Ya, sehingga membekas di punggungnya, padahal beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu mencintai dunia. Dunia tidaklah kekal dan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya dan bersifat kekal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, pada ayat yang kelima, ya, pada ayat yang kelima, masih pada surah Ad-Duha yang berbunyi, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa di akhirat Nabi Muhammad SAW akan diberikan karunia yang besar. Ya, beliau diberikan hak untuk memberi syafaat kepada umatnya. Kita semua umatnya ya akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, hal ini tidak pernah diberikan kepada para nabi dan rasul yang lain. Ya, nabi dan rasul yang lain tidak akan diberikan syafaat ya untuk menyelamatkan umatnya. Ya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diberikan hak ya untuk memberikan syafaatnya kepada umatnya. Ya. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diperlihatkan gudang perhiasan yang terbuka untuk umatnya ya sepeninggal beliau. Hal itu menjadikan beliau puas. Ya. Kenikmatan yang lain adalah berupa kehidupan surga yang serba sempurna. Ya. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, tidak pernah mala ainun ra'at,
tidak pernah mata kita melihat, oh surga seperti inikah, surga seperti inikah, ya. Yang mungkin kalian yang pernah keluar negeri kemana itu masih dalam lingkup dunia. Beda dengan di surga yang serba sempurna. Wala udhunun sami'at, tidak pernah, wala udhunun, ya tidak pernah telinga itu kita pernah mendengar bunyi-bunyi yang kita nikmati saat ini di dunia ini, yang kita senangi, musik-musik. Beda dengan di surga nanti, itu lebih nikmat. Wala khataro ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di hati kita apakah surga seperti ini, tidak pernah, ya. Serba sempurna. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kemuliaan, di antaranya berupa sungai Al-Kautsar. Pada sungai itu terdapat kubah yang terbuat dari mutiara dan tanahnya adalah kasturi, ya. Lihat kalian di halaman 13. Kemudian pada ayat 6, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masa lalu Nabi Muhammad. Masa lalu beliau, ketika beliau lahir, beliau dalam keadaan yatim, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melindunginya dengan melembutkan hatinya banyak orang, ya, sehingga membuat mereka iba dan mau merawat Nabi Muhammad SAW. Jadi masa kecil beliau yang selalu berpindah-pindah asuhan hingga menjadi mulia dengan diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Beliau dibesarkan dalam lingkungan jahiliyah dengan akidah dan pandangan hidup yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan wahyu yang diturunkannya. Beliau mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari gangguan dan segala ancaman kaum kafir Quraisy. Hal ini bertujuan agar hati beliau dapat mengenang kembali perhatian, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ya, itu pada ayat 6. Kemudian pada ayat 7-nya, ya, pada ayat 7 yang berbunyi wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada. Pada ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, ya. Lalu dia memberikan petunjuk. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui siapa Tuhan dan apa itu iman. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, yaitu Al-Qur'an, ya, sebagai cahaya penerang. Wahyu itu menjadi petunjuk beliau menuju pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku sekalian. Kemudian di ayat yang ke-8. Ya, pada ayat ke-8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Pada ayat 8 dijelaskan tentang kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya kekurangan atau miskin, wa wajadaka 'ailan, kemudian fa'aghna,
Ya. Kemudian Allah berikan kekayaan. Kondisi Nabi Muhammad SAW sebelumnya adalah kekurangan, miskin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan sehingga beliau tidak bergantung selain kepada Allah, selain kepadanya. Salah satu bentuk kecukupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau adalah dengan usahanya dan harta istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, bahkan beliau mendapat 2 maqam atau kedudukan ya dari Allah, yaitu sebagai orang yang sabar dan pandai bersyukur. Ya, mendapat 2 kedudukan ya, sabar dan bersyukur. Kita juga insya Allah mudah-mudahan bisa melaksanakan hal itu. Kita sabar dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kita sabar seperti dalam keadaan kondisi saat ini. Ya, kondisi pandemi ya. Pandemi saat ini kita sabar di rumah. Ya. Kemudian kita sabar belajar dengan Pak Malik 4 mata pelajaran ya. Jangan bosan anak-anak sekalian, sabar ya. Kemudian kita syukuri ya, syukuri semua yang Allah berikan ini, syukuri. Mudah-mudahan segala yang Allah berikan ini menggugurkan dosa-dosa kita ya. Musibah ini menggugurkan dosa kita. Dosa kita dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita kuat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat selanjutnya ayat 9 dan 11, anakku sekalian. Ya, lihat bukunya halaman 13. Ya. Ayat 9 dan sampai 11 mengisyaratkan perintah kepedulian sosial. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang kondisi Nabi Muhammad SAW pada masa lalu. Ya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang sikap terhadap orang-orang yang dalam kondisi seperti beliau sebelumnya. Ya. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Fa ammal yatima fala taqhar. Ya, terhadap orang anak-anak yatim janganlah kalian menghardiknya. Ya. Anak-anakku sekalian, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bersikap sewenang-wenang terhadap anak yatim, ya. Melarang sikap bersewenang-wenang, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulu telah melindungi Nabi Muhammad SAW, beliau diperintahkan untuk melindungi anak yatim. Ya, terhadap anak yatim hendaklah bersikap lemah lembut dan tidak menghardiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk senantiasa menyampaikan wahyu yang beliau terima kepada orang banyak sehingga mereka tidak sesat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kecukupan kepada beliau dari kekurangan. Beliau pun diminta untuk bersikap baik kepada peminta-minta atau orang miskin. Jadi surah ini diakhiri dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menyebut-nyebut nikmat yang telah diberikannya. Hal ini sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat petunjuk dan keimanan. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW berdoa yang berbunyi, waj'alna syakirina li ni'matika muthnina biha wa qabiliha
wa atimmaha alaina. Artinya, dan jadikanlah kami ke dalam orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu, memuji, menerimanya, dan sempurnalah nikmat tersebut untuk kami. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Demikianlah kandungan dari surah Al-Duha ini. Semoga anak-anakku sekalian, kita semua Pak Malik juga ya dapat memahaminya serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mari kita sekali lagi kita baca surah Al-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Sampai situ anak-anakku sekalian, nanti kita lanjutkan pada pelajaran dan pembahasan Al-Quran hadis yang lain ya. Bapak akhiri untuk pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.